Lihat deh sungai ini, banyak sekali batunya kan? Kok bisa gitu ya? Tempat ini jadi menarik buat dikunjungi karena menyajikan pemandangan yang indah dengan sungai yang bersih dan sawah yang asri. Tempat ini tidak terlalu jauh dari rumahku, jadi aku bisa bersepeda untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, aku disambut oleh begitu banyak batu yang tersebar di sepanjang sungai. Sebenarnya dulunya ini adalah tempat wisata ya sebenarnya, yang bagian sana itu. Dulu saya pernah di sini, bahkan saya pernah berenang di sana, sebelah sana. Sebelum akhirnya tempat ini penuh dengan bebatuan seperti ini. Dulunya tidak seperti ini sih, berbeda sekali. Tidak ada batu-batu yang banyak seperti ini. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi tempat ini berubah menjadi banyak batunya. Mungkin kamu bisa cari tahu kenapa tempat ini banyak batunya ya. Sebelumnya tempat ini punya pepohonan yang teduh, taman, gazebo, kolam ikan, ayunan, dan perahu karet untuk wisata arung jeram. Tapi sekarang jadi berubah seperti ini. Kedatangan batu-batu sebanyak ini sebenarnya juga mendatangkan musibah bagi warga karena merusak sawah dan objek wisata. Saya beruntung dapat menyaksikan birunya air sungai karena saat ini bukan musim hujan. Saya yakin kalau musim hujan tiba, airnya bakal deras dan berwarna coklat. Di video ini saya akan mencoba menyusuri sungai ini untuk melihat bagaimana keadaannya di ujung sana. Saya juga sudah siap untuk mengabadikan pemandangan yang indah ini dalam foto dengan teknik long exposure. Apa itu? Tonton video ini sampai akhir biar tahu. Nanti saya juga pakai kamera lubang jarum dan kamera DSLR. Saya terpaksa harus jalan kaki dan meninggalkan sepeda saya karena tidak ada jalan untuk bersepeda. Dulu aku pernah mengunjungi tempat ini pas masih jadi tempat wisata. Bahkan saya juga pernah berenang di sungai ini. Ini adalah foto-fotonya. Di sebelah sana ada batu yang disusun, sepertinya sudah pernah ada orang yang kesini ya. Tentu saja karena kalau kita lihat di sini ada pipa yang panjang sekali, bukti kalau orang pernah kesini, dan sepertinya pipa ini digunakan buat mengambil air ya, sebagai saluran air, mungkin buat pengairan sawah. Aku nggak tahu karena nggak ada yang bisa ditanya, dan seandainya kalau ada yang bisa ditanya, aku malu guys buat bertanya karena saya adalah seorang introvert. Kita lihat saya sudah sampai di batu yang ditumpuk ini. Ternyata cuma 3. Aku pikir kelihatannya dari jauh banyak sekali, ternyata cuma 3, tapi tidak apa-apa. Cukup impresif ya. Dan sebenarnya di sini juga ada jejak kaki ya. Sepertinya memang sudah pernah ada orang kesini. Dan seharusnya ini aman ya buat dikunjungi. Aku nggak tahu sih, semoga saja saya selamat dan tidak terjadi apa-apa. Lihat guys, besar sekali kan. Wow, ternyata tempat yang aku duduki ini adalah batu yang sangat besar sekali ya, dan ada lubang-lubangnya. Mungkin sebelumnya tempat ini dialiri air, tapi sekarang kering seperti ini ya. Wow, menarik sekali. Saya akan menunjukkan seberapa besar batu yang saya duduki ini ya. Tapi ternyata ini bukan yang paling besar ya yang saya temukan di sini. Coba lihat deh, ini besar sekali, besar juga ya. Wow, menakjubkan sekali. Jarang-jarang kita bisa melihat batu sebesar ini. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi dan warnanya juga putih. Lihat di sana. Sebenarnya ini cukup menantang buat ke sana ya, karena saya takut kalau seandainya batunya ada yang menggelinding dan juga roboh dan juga mengenai saya, jadi mungkin cukup bahaya. Kita perlu hati-hati. Kita mulai mendengar lagi suara air yang mengalir karena di sebelah sana
ada sungai yang kalau kita dengarkan pastinya cukup deras ya, tapi sepertinya juga tidak terlalu banyak airnya ya, karena ini bukan musim hujan dan mungkin airnya masih berwarna hijau. Wow, ini juga batu yang besar sekali, tapi tidak sebesar itu dong, atau yang itu dong, atau yang itu dong, atau yang itu dong. Terserah kalau kamu mau bawa pulang batu ini, mungkin boleh, mungkin tidak, tapi buat apa? Mungkin buat hiasan. Hah, kolam. Atau buat hiasan. Kolam atau buat hiasan. Kolam. Tapi yang menarik adalah ternyata kalau kita kolam, kalau kita dekat, ternyata warna kolam, warna batunya adalah merah muda atau warna pink. Warnanya Patrick ya, bagus sekali. Saya menebak kalau sebelumnya batu ini berada di bawah air ya. Dan sekarang kita bisa lihat kalau batunya yang bagian bawah berwarna merah muda. Aku takut kalau batu yang itu bakal jatuh dan mengenai saya. Jadi kita tidak ke sana ya. Kita tidak akan ke sana. Sekarang aku sudah di sini di atas batu berwarna merah muda yang tadi. Wow. 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 Aku akan menunjukkan batunya secara dekat ya, biar kamu bisa melihat tekstur dan warnanya dengan lebih jelas. Nggak tahu buat apa, tapi sepertinya itu menarik buat kamu. Ini pipa yang tadi, pipa yang mengalirkan air seharusnya ya. Ini adalah pipa yang panjang sekali. Aku nggak tahu ini pipa buat pengairan apa dan gunanya untuk apa, tapi sebaiknya kita tidak mengganggu ini ya. Jangan dirusak karena itu bukan milik saya. Sekarang suaranya makin. Wah, batunya bolong-bolong. Batunya bolong-bolong. Kalian takut nggak lihat batu-batu ini? Lihat bolong-bolongnya, mengerikan sekali ya. Aku takut di dalamnya ada sesuatu mungkin. Nah, ternyata di sini bagus sekali pemandangannya. Mungkin saya perlu foto-foto terlebih dahulu buat menjadi dokumentasi dan bukti kalau saya pernah ke sini. Biar nggak malu-maluin ya, guys. Sudah jauh-jauh jalan kaki ke sini tapi tidak berfoto. Itu sangat sia-sia. Itu kata yang saya cari-cari. Saya masih penasaran dengan tempat ini. Jadi aku memutuskan buat pergi ke sana ya. Ke sana. Aku mau lihat di sana ada apa. Semoga di sana bagus ya. Sebenarnya kita masih bisa ke sana, tapi saya malas buat menyeberang sungai ini. Jadi saya sampai sini saja ya, dan mungkin saatnya saya pulang ya, karena memang jauh sekali. Ngomong-ngomong, ternyata saya sudah menemukan ujung pipanya yang tadi ya. Ternyata di sini. Tuh lihat. Bagus kan? Wow. Tapi di sana aku lihat kok sepertinya ada gua ya. Sebenarnya aku dulu pernah mendengar cerita ibuku tentang gua yang ada di sini, dan ternyata memang ada di sana. Dan itu bikin aku tertarik buat ke sana. Jadi mungkin aku pulang nanti dulu ya, aku lihat ke sana. Sebenarnya aku nggak berani buat masuk ke sana karena aku takut nanti tidak bisa keluar. Makanya saya lihat dari luar saja ya. Dan kita perlu nyebrang sungainya. Jadi aku perlu hati-hati dan jangan sampai amit-amit jabang bayi
HP ku kecemplung sungai karena ini HP-nya bukan IP68. Ini tidak punya water resistant atau waterproof ya. Jadi kita harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau mau lebih aman, aku bisa taruh HP-nya di saku sih. Tapi tidak apa-apa, biar kamu bisa lihat proses aku menyeberang sungainya. Wow. Wah, wah, ah, ini bener. Gua mau untuk paling dihapus ya guys, buku. Untuk guys, untuk oke. Lo, yo mau sak mau cok kowe. Hapus aja. Wow, untuk gua iki mau watu dihapus ya. Wes iki saiki aku mulai dene. Sedekah aku rono. Oh, wis wengi ya nek. Ki yo dalane angel banget ngene iki. Menakutkan sekali. Ki yo lunyu anu apa jenenge? Sandalku. Di sini saya juga memotret foto pinhole atau foto lubang jarum menggunakan kamera lubang jarum yang saya buat sendiri. Ini adalah kameranya, tapi sayangnya kamu nggak bisa langsung lihat fotonya karena saya menggunakan film 35 mm yang perlu dicuci sebelum dilihat hasilnya, dan itu mungkin bakal lama sekali karena nggak ada tempat cuci film di sekitar rumahku, jadi harus pergi ke luar kota atau dikirim ke luar kota, dan itu agak mahal ya. Jadi follow Instagram saya karena nanti kalau jadi saya akan mengupload di sana ya. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu penasaran bagaimana hasilnya mungkin kamu bisa mengira-ngira ya, karena saya juga bakal melakukan fotografi long exposure atau fotografi dengan exposure yang lama menggunakan kamera digital ini ya, kamera DSLR menggunakan ND filter. ND filter itu adalah sebuah filter yang dipasang di depan lensa biasanya untuk mengurangi intensitas cahaya sehingga kita bisa memotret dengan waktu yang lama di siang bolong. Dan hasilnya bakal mirip-mirip dengan fotografi lubang jarum karena fotografi lubang jarum itu juga dipotret menggunakan exposure yang cukup lama. Kalau nggak salah tadi aku memotret sekitar 3,5 detik ya di kamera ini, dan kalau di kamera lubang jarum tadi aku memotret sekitar 8 detik ya, atau 5 detik. Sebenarnya aku tadi cuma mengira-ngira exposure-nya itu berapa detik ya. Kalau nggak salah kita bisa menghitung exposure-nya dengan aplikasi yang namanya aku lupa ya, Light Meter khusus buat kamera lubang jarum. Dan dengan aplikasi itu kita perlu mengukur aperture atau lubang jarum yang ada di kamera lubang jarum ini ya. Caranya di scan terus dimasukkan ke Photoshop atau aplikasi lain, dan kita ukur itu berapa milimeter, berapa diameter lubangnya itu. Itu sangat rumit sih, tapi tidak apa-apa kalau kamu mau melakukan itu. Tapi karena males aku cuma mengira-ngira exposure-nya berapa detik gitu ya. Semoga pas. Yang saya suka dari fotografi lubang jarum atau fotografi long exposure adalah kita bisa mendapatkan blur atau motion blur yang menarik sekali, terutama buat air atau objek-objek lain yang bergerak. Dan efek yang dihasilkan pada pergerakan air itu sangat mulus sekali ya, seolah airnya itu bergerak sekali dan mulus sekali. Nah, ini adalah tempat yang menarik buat melakukan fotografi long exposure karena airnya ini mengalir dan juga ada bebatuan yang menciptakan riak-riak yang bakal bagus sekali kalau dipotret dalam exposure yang lama. Bagus kan? Kalau kita perhatikan, sungai ini punya air yang sangat jernih sekali ya. Mungkin kalian bakal tergoda buat mandi di sini, tapi saran saya jangan mandi di sini ya guys, karena tempat ini mungkin tidak aman buat mandi. Bisa jadi kalau ada gempa atau apa bakal ada batu yang
jatuh dan mengenai kalian, jadi mungkin agak berbahaya. Selain itu, di sini sungainya juga agak licin ya. Sebaiknya kamu jangan mandi di sini, nanti bisa terpeleset dan nanti bakal tiba, tidak boleh ya. Tapi ternyata di sini menyegarkan sekali ya buat mandi karena airnya ini masih segar sekali dan alami. Saya tidak melihat tai di sekitar sini. Jadi mungkin ini resik dan segar sekali. Tapi kamu harus hati-hati ya, jangan bawa HP karena bisa jadi nanti HP-nya bakal kecemplung dan rusak karena tidak tahan air. Kalau kamu lihat di atas sini ada buah semangka ya. Aku nggak tahu siapa yang menaruh buah semangka di situ. Mungkin ada orang yang memetik kemudian mengetahui ternyata semangkanya busuk dan akhirnya dibuang di situ. Tapi aku nggak mau berspekulasi. Jangan. Menyegarkan sekali. Kalian dengar nggak sih suaraku? Seharusnya dengar ya. Sepertinya sudah kademen aku, jebeber. Karena sudah puas mandi di sini dan saya sudah jebeber, tanganku sudah jebeber ya, jari-jarinya karena memang sudah kedinginan. Sebaiknya aku siap-siap buat pulang ya guys. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya, jangan lupa tonton juga video saya yang lainnya tentang fotografi ya guys, karena channel ini berisi tentang tips-tips dan teknik-teknik fotografi yang bisa kamu pelajari. Mungkin kamu tertarik buat mempelajari pinhole fotografi atau kamera lubang jarum, atau saya juga pernah membuat lensa sendiri yang saya buat dari kaca pembesar. Kamu bisa tonton videonya di sini ya.